Selamat pagi, Bapak dan juga teman-teman yang menyaksikan. Kali ini saya Yeskiel yang beranggotakan Lukas, Rudi, dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Yang pertama kita akan membahas tentang obat-obatan yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Ini adalah bisnis yang tidak etis ya. Latar belakang masalah, Kementerian Kesehatan memberikan peringatan kepada masyarakat terkait obat yang terbukti mengandung obat sirup tercemar, etilen glikol, dan dietilen glikol. BPOM menyebutkan ada 73 obat sirup dilarang beredar dan dikonsumsi karena mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. BPOM telah menarik dan memusnahkan 73 merek obat sirup dilarang beredar tersebut. Sebanyak 73 obat sirup dilarang BPOM itu berasal dari PT Yarindo Pharma, PT Universal Pharmacio National Industri, dan PT Avi Pharma. Kemudian, obat sirup dilarang BPOM berasal dari PT Samco Pharma dan PT Siubros Pharma. Juru bicara Kemenkes, Muhammad Syahril, mengatakan Kemenkes melakukan penelitian mendalam bersama pihak RSUPD PN, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ikatan Dokter Anak Indonesia, epidemiologi, dan ahli forensik. Dibilang toksikologi, toksik itu racun ya. Hasilnya gagal ginjal akut akan disebabkan oleh obat sirup tercemar EG dan DEG ya. EG dan DEG itu adalah kesempatan etilen glikol dan dietilen glikol. Syahril mengungkapkan kesimpulan makin diperkuat karena tidak ada penambahan kasus sejak 2 minggu terakhir karena Kemenkes mengeluarkan kebijakan obat sirup dilarang dikonsumsi sejak 18 Oktober. Kemudian kasus menurun karena pada tanggal 25 Oktober 2022 Kemenkes menetapkan obat penawar Fomepizol untuk gagal ginjal. Ini kasusnya kasus baru ya. Diketahui obat tersebut merupakan obat yang terbukti mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas aman berdasarkan hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut BPOM, sesuai farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake atau TDI itu untuk EG dan DEG itu sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Yang pertama, terjadi perubahan warna, urin, atau kencing. Yang kedua, penurunan frekuensi hingga tidak adanya aktivitas buang air kecil. Ketiga, anak mengalami gejala demam, batuk, pilek, hingga mual dan muntah. Ini dampaknya ya, efeknya ya. Nah, kasus ginjal di Indonesia. Terdapat 32 total kasus pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Sedangkan 111 pasien telah sembuh dan 199 pasien diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia. Bayangkan, karena salah minum obat yang harusnya obat itu menyembuhkan malah menyatakan meninggal dunia. Miris sekali ya Bung. Sekarang adalah analisis kasusnya. Kurangnya informasi dan pengetahuan itu terjadi karena masyarakat tuh udahlah obat ini murah pasti bisa nyembuhin penyakit saya, taunya obat tersebut mengalami atau memiliki yang namanya tuh obat-obat terlarang gitu. Obat-obat terlarang tuh maksudnya tuh obat-obat yang toksik, bersifat racun. Nah, perusahaan kurang mengetahui informasi dan pengetahuan dari zat yang terkandung dalam obat-obatan produksi mereka. Atau juga mungkin dari masyarakat yang kurang pengetahuan ya. Terus, melakukan kesalahan produksi obat. Nah, biasanya kalau produksi obat pakai mesin itu ya, kadang-kadang suka ada mesinnya error, malah tiba-tiba mesin error tersebut harus yang ngeluarin 1 mg malah jadi 5 mg gitu. Nah, itu karena kesalahan dari produksi obatnya ya. Perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan produksi obat mereka dengan memasukkan 2 zat berbahaya bagi tubuh manusia. Analisis kelompok berdasarkan hasil diskusi. Yang ke-1, PT Yarindo Pharma, perusahaan gagal dalam tanggung jawab sosial. Yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industries, kegagalan dalam menjaga kualitas obat. Yang ketiga,
Avi Pharma, kesalahan kemasan dan label obat. Yang keempat, PT Samko Pharma, pelanggaran etika bisnis. Yang kelima, PT Subros Pharma, pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu tuh ya. Sekarang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini ada di pasal 7 ayat 2 sama pasal 8 ayat 1 dan 4 ya. Sudah. Nah, terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Dan juga diingatkan kembali sebelum mengkonsumsi obat, alangkah baiknya kita harus bertanya dulu kepada dokter ya. Karena tidak semua obat itu benar-benar aman. Karena pasti ada gejala efek sampingnya. Karena yang namanya obat itu adalah kimia, tidak alami gitu. Kecuali kalau kalian ngambilnya tuh permisa-permisa ini tuh ngambilnya tuh dari alam, bener-bener alam gitu, kayak kunyit gitu, nah jahe gitu. Nah kalau ini kan kimia, jadi kalau kimia itu harus ditanya dulu ke dokternya. Baik, sekian, terima kasih.